Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat pagi Bu Dila. Oke, berdasarkan kesepakatan kita minggu yang lalu bahwa Ibu sudah menjadwalkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, hari ini adalah hari Rabu ya Bu. Baik, Ibu hari ini pembelajarannya di kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, Ibu materinya apa hari ini Bu? Tentang cerpen. Cerpen. Boleh tahu Bu tujuan pembelajarannya apa? Di sini saya ingin mengajar kepada anak atau mengembangkan kepada anak. Dalam cerpen itu ada beberapa unsur. Jadi tidak cuma dalam cerpen itu tidak cuma membaca, tapi ada unsur-unsurnya, ada ide-idenya, pastinya ada tokoh-tokohnya dan sebagainya. Itu yang mau saya pelajari di dalam kelas ini. Oh baik, berarti tentang cerpen ya. Nah, kira-kira yang ingin Ibu kembangkan apa sih dalam pembelajaran kali ini? Dari tujuan pembelajaran itu tadi? Itu tadi unsur-unsur intrinsiknya Pak. Unsur Ada intrinsik. tema, Tema, tokohan, tokohan. kuasa, terus itu gaya bahasa, sudut pandang pengarang apa. Oh gitu. Itu menggunakan metode apa? Metode pembelajaran diskusi. Nanti saya akan Diskusi. bentuk beberapa kelompok. Oh berarti diskusi kelompok ya. Oh baik. Nah untuk lebih jelasnya nanti saya akan masuk di kelas Ibu untuk melihat pembelajaran Ibu seperti apa. Nah setelah itu nanti akan ada rencana tindak lanjutnya seperti apa ya Bu ya. Oh, baik, mari kita Sebentar belajar kita doa untuk agama dikerjain masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat semua? Elda datang ya? Aulia? Kok kenalan kita? Bilal? Denny? Fadila mana? Udah, untuk materi hari ini atau pagi ini kita akan belajar tentang cerpen di halaman 52. Coba buka bukunya masing-masing. Halaman 52. Apa judul besar di bab itu? Cerpen itu termasuk ke dalam teks naratif. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung fiksi. Teks di halaman 53 itu ada namanya cerpen pohon keramat. Nanti kita mencari tahu unsur-unsur intrinsiknya di cerpen ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke? Alhamdulillah. Aman? Lanjut kita? Lanjut. Baiklah. Bapak Ibu buat aja ya langsung ya. Duduk sesuai kelompoknya. Ini sana 4 orang aja, 4 orang sana, 4 orang sini, 4 orang tengah-tengah buat kita ke kelompok. Bisa? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar,
negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Rata-rata rata-rata itu kebun nanti pagi sampai dengan jelang siang. Kata tempatnya tadi kata waktunya pada pagi hari menjelang siang. Begitu. Ada lagi? Jadi kesempatan ini setelah selesai dari diskusi sama kawan-kawan, ya. Ini tadi yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan diskusi kami. Baik, untuk kesimpulan pada siang hari pagi hari ini tentang materi kita tadi cerita pendek, yang mana cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Setelah itu cerpen tidak lebih menggunakan kata sebanyak 10.000. Cerpen juga merupakan sebuah karangan atau karya fiksi. Fiksi berarti apa? Hayalan, ya. Oke, dan cerpen memiliki unsur intrinsik atau unsur dalam sebuah ceritanya. Di antara yang 6 tadi, tema, alur, tokoh, latar, lagi amanat, dan apa itu lagi? Sudut pandang. Oke. Untuk diskusi tadi yang ibu terima sudah cukup bagus, sudah cukup kalian memahami dengan baik. Jadi sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita sambung di minggu depan tentang orientasi struktur cerpennya pula. Yang terdiri dari orientasi, komunikasi, dan resolusi akan dijelaskan di minggu depan. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian seluruhnya, sebelum kita pulang adalah kita berdoa menurut agama yang terjadi kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baru saja ibu melakukan kegiatan pembelajaran, tapi saya sudah mengamati bahwa kegiatan ibu sudah berjalan dengan lancar, ya. Yang pertama, sudah bagus, sudah terlihat jelas antara kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya sudah ada. Perasaan ibu seperti apa sih dalam kegiatan pembelajaran ini? Terus materi ini, gitu. Iya, materi ini. Perasaan saya saat mengajar materi tentang cerpen atau kitab
ada ini menurut saya senang. Menurut saya materinya cukup menarik. Kenapa? Jadi kita menggali lebih dalam isi dari cerpen itu sendiri. Jadi tidak sekedar hanya membaca selesai, tapi kita mencari tahu ini ada ininya dan sebagainya. Saya untuk tujuannya ini kan tentang pengertian cerpen dan unsur-unsur bagian dalam dari cerpen sendiri Intrinsik ya. sampai Kira-kira apa sih kelebihan atau kekurangan dalam pembelajaran ibu yang ibu rasakan selain dari yang sudah saya sampaikan? Iya. Nah, mungkin dari bapak itu ya kan saya yang kedua ada mungkin sebagian anak kurang membaca, Kurang membaca ya. bacanya kurang dan sebagainya. Kamu mungkin ada yang kurang baca juga. Iya. Itu satu. Nah, jadi maklum ya anak ada bahasa Indonesia ini memang dominannya membaca. Betul. Apalagi ujian teksnya panjang-panjang, jadi materi ini namanya cerpen. Katanya sih dia masih membaca. Ya. Ada pasti anak yang bosan kali aku membaca. Lanjut, tadi kekurangan dan kelebihannya. Iya. Kalau kelebihan dari materi ini pada anak, Ya, menurut ibu, pengamatan ibu. kalau pengamatan saya kelebihan materi pada anak membuat anak tuh jadi berpikir kritis sih Pak, mencari tahu, menggali lagi lebih dalam lagi, tidak hanya mengatasi bacotan atau gimana, tapi mencari unsur-unsur yang dari bagian dalam. Kita sebenarnya ada unsur dalam, unsur luar Pak, cuma bagian ini karena masih SMP bagian dalam dulu, nanti jenjang SMA baru. Iya. Ya, betul. Jadi dengan metode diskusi ini salah satunya membuat anak akan berinteraksi ya Bu, dengan teman yang lain, berkolaborasi, bekerja sama, dan juga tadi saya melihat ada anak menyampaikan pendapatnya, berpresentasi ya, itu sudah bagus. Nah, itu melatih anak untuk berbicara. Rencana tindak lanjut itu apa? Supaya pembelajaran ini nanti lebih maksimal dan optimal. Mungkin tindak lanjut dari saya untuk yang teman akan datang. Iya. Rencana saya tadi saya akan mencari di internet puisi, tapi nggak terlalu banyak, hanya selembar. Kalau tadi kan banyak sekitar 3 lembar yang tadi. Ini yang singkat, ya kan? Cuma satu lembar bahasa PS itu aja kan. Saya print, nanti saya bagi-bagi ke anak per individu. Nah, jadi kemarin tadi kan diskusi. Kadang kan diskusi tak semuanya sih terambil-ambil di situ. Ini biasanya untuk per pribadi, jadi saya lebih mengerti gimana letak orang ini atau gimana ini lebih yang mana paham nggak dia, itu tindakan saya di depannya. Ya, itu luar biasa ya, pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran yang berpusat pada murid, dan itu wajib kita terapkan. Nah, ibu di RPP ini kan juga seperti itu. Nah, itu nanti harus nampak, itu harus ada memetakan, nanti ada profil belajar siswanya, kebutuhan belajar siswanya ya. Nah, itu dipetakan. Jadi kita sebagai seorang guru harus mengetahui kebutuhan siswa saya apa sih, profil belajarnya seperti apa, iya kan, latar belakangnya seperti apa. Dari situ maka kita akan bisa mencari metode yang sesuai. Nah, kalau anak ini tidak suka membaca, kalau kita berikan bacaan, anak itu akan menolak, ya kan. Mungkin dengan metode yang lain, mungkin mendengarkan dengan teks yang sama, atau siswa yang lain suruh membaca, dia mendengarkan, ya kan, atau dengan cara yang lain, atau dalam bentuk gambar-gambar cerita lebih menarik. Nah, itu salah satu contoh saja, masih banyak sih sebenarnya strategi yang lainnya Ibu ya. Baik, luar biasa Ibu. Nah, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu Dila untuk kedepannya lebih optimal, lebih maksimal, dan lebih sukses dalam menjalani profesi sebagai seorang pendidik. Karena pendidik ini bagi saya luar biasa Ibu. Nah, antara siswa dan guru itu tidak terpisahkan. Pendidikan yang berpusat pada murid itulah yang harus kita tekankan. Tetap semangat ya untuk kedepannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, ya, kemudian kesuksesan, umur panjang, sehingga kita bisa mengabdikan diri untuk anak-anak bangsa ini. Selamat pagi Pak Wawan, selamat pagi
Ibu Fadila. Selamat pagi Pak. Iya, jadi saya sudah melihat Ibu tayangan waktu Pak Wawan melakukan observasi di kelas Ibu, luar biasa ya. Ibu berarti mungkin bisa jadi calon guru penggerak juga ini ke depan nih ya. Jadi untuk hal-hal yang mau dikembangkan dan segala macam itu sudah dibincangkan dengan Pak Wawan ya dalam pra. Nah setelah itu diobservasi. Nah pasca observasi ini akan kita lakukan bersama. Saya akan menyaksikan bagaimana Pak Wawan sebagai CGP yang saya sendiri dampingi ya, menerapkan apa yang dipelajari, bagaimana melakukan pertanyaan demi pertanyaan ke Ibu nanti bertujuan untuk menggali, mendongkrak ya yang ada dalam potensi Ibu selama ini mungkin belum termanfaatkan atau belum Ibu kenali potensi itu. Nah, tapi lewat perbincangan ini diharapkan bisa mengenali potensi itu dan bisa Ibu sendiri menemukan solusi untuk pengembangan diri Ibu. Nah, itulah luar biasanya coaching. Jadi beda dengan mengajar. Kalau mengajar kasih tahu gini ini yang harus kamu lakukan, itu mengajar. Atau tentor sebagai tentornya Pak Wawan, bukan itu. Kalau itu udah biasa ya. Tapi yang menjadi coach ini bagaimana lewat dialog yang terbangun, si coach ini sadar sendiri, oh saya bisa rupanya melakukan, oh harus begini. Kalau begitu saya akan melakukannya. Nah, jadi itu tujuannya ya. Nah sehingga tak perlu tegang, karena di sini bedanya dengan supervisi biasa. Pak Wawan bukan mencari kesalahan, tetapi mencari setitik apapun potensi Ibu yang bisa dikembangkan. Kesalahan menjadi tidak relevan untuk dibahas di sini, ya kan? Oke, maka jangan merasa kemarin aku belum sempurna. Nah, kalau udah sempurna nggak di sini tempatnya, ya. Makanya dilakukan coaching untuk membuat Ibu menjadi potensial, menjadi orang yang menuju itu tadi kesempurnaan itu, walaupun tidak akan pernah sempurna. Itu tujuannya. Oke, silakan Pak Wawan untuk proses coaching ini saya silakan ke Pak Wawan dan Ibu Fadila. Baik, terima kasih Pak Blair selaku pengajar praktik saya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Fadila Sari. Nah, kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan ya Bu ya. Di awal kita sudah bertemu, kemudian pertemuan saat pembelajaran juga, dan ini kita juga bertemu untuk melakukan pasca observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Prosesnya sudah bagus. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi ini dan mengembangkan pembelajaran Ibu untuk depannya lagi? Terima kasih Pak Wawan. Untuk masalah yang pertama tadi, mungkin sebagian anak itu banyak yang ada yang pasif, ya kan, diam saja di kelas. Di sini saya akan mencoba membuat kelompok, tapi saya yang buat sendiri. Saya akan mengatur anak-anak itu yang pasif, saya gabungkan sama anak yang agak banyak ya. Jadi bisa saya bekerja sama dalam mengerjakan entah itu tugas dari saya atau apa. Jadi tidak ada namanya satu kelompok tuh hanya diam. Nanti tuh tiba-tiba saya tanya, belum Bu, pasti jawabannya belum Bu ya. Jadi kayak gitu kan tidak ada juga tiap-tiap kelompoknya Pak ya. Jarak antara saya dan murid jauh. Nah, nanti saya akan masuk ke kelas. Sebelum saya memulai proses pembelajaran saya akan mengatur posisi duduk anak yang mungkin agak saya majukan kursi-kursinya ya kan, dan saya pun agak maju duduknya, jadi tidak terlalu jauh, jadi sama-sama nyaman dan anak yang duduk dalam pun dengar saya ngomong apa gitu. Iya Bu, jadi bagaimana cara Ibu untuk mengelompokkan anak itu supaya anak itu tidak pasif lagi? Nah, saya untuk yang dalam metode ini kan saya ngambil diskusi itu Pak. Iya. Mungkin kedepannya
saya akan memberikan gambar. Dalam gambar itu mungkin saya akan membuat lingkungan, entah lingkungan di masyarakat atau lingkungan sekolah. Saya akan membagikan satu per satu pada anak, tidak kelompok lagi seperti itu Pak. Jadi saya akan lebih mengontrol per anaknya seperti apa, lalu di situ kan saya bisa memantau, melihat anak mana yang dominan dan anak mana yang masih mungkin kurang memahami tentang materi dari saya. Nah, kemudian Ibu kira-kira bisa nggak mengaitkan materi Ibu dengan lingkungan sekitar? Untuk rencana pembelajaran saya yang untuk kedepannya, rencana saya ada Pak. Saya akan membuat di lingkungan kami kan daerah Melayu. Nah, saya ingin membuat, coba kalian ceritakan asal usul desa makro seperti apa sih, kan? Itu bisa juga tentang awal mula tentang kehidupan sehari-hari orang itu diceritakan orang itu. Itu kan materinya kan tentang cerpen, ya kan? Cerpen kan memang ada contohnya di buku, tetapi kan Ibu dengan potensi yang Ibu miliki, Ibu bisa kreasikan. Ibu memilih judul-judul cerpen yang mana itu berhubungan dengan wilayah setempat, gitu, ya kan? Kira-kira bisa nggak dilakukan itu, Bu, menurut Ibu? Untuk cerpen dihubungkan ke apa Pak? Misalnya ada sejarah desa Mageruh kan bisa dicerpenkan, gitu kan, iya kan? Ya tadi kan rencana saya juga Pak, membuat asal usul desa Iya, Makro iya. gitu kan. Jadi nanti ya bebas lah, nah itu namanya juga sastra kan saya. Iya. Mau buat seperti apa ceritanya, yang penting ada berpengaruh ke desa Makronya. Iya, baik. Pembelajaran ini sudah bagus. Nah, kira-kira ada tindak lanjutnya nggak, Bu, Tidak lanjut dalam untuk memperbaiki atau mengembangkan pembelajaran selanjutnya? untuk pengembangan tindak lanjut di materi selanjutnya Iya, itu ada Pak. ada. Saya tidak akan membuat diskusi kelompok lagi, ya kan? Saya membuat perorangan seperti tadi. Saya akan mengasih tiap anak, dan anak-anak yang cenderung masih kurang akan saya jelaskan lagi Pak. Oh, iya. Jelaskan atau saya arahkan, ini seperti ini nak, ya kan? Kalau kamu kurangnya di sini. Oh ya, berarti Ibu juga mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan setiap murid ya, Bu, ya, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Jadi memang harus anak-anak itu dipetakan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, atau pembelajaran itu berpihak kepada murid. Ya, seperti itu ya yang Ibu maksud ya. Jadi kan nanti saya tuh nggak harus ada yang mau ditanyakan nak, ya kan? Karena anak itu kan diam tuh pasti Pak ya. Jadi biar saya mendatangi apa, gimana kurangnya, gimana yang perlu saya arahkan lagi seperti itu. Iya, iya. Nah, baik Bu, kira-kira Ibu untuk melakukan pembelajaran berikutnya kapan? Minggu depan. Minggu depan. Apakah dengan metode yang sama atau Itu metode lain Pak. metode yang lain? Nah, baik. Nah, kalau seperti itu, saya juga ingin melihat dengan metode yang Ibu rancang nanti, dengan potensi-potensi yang Ibu miliki, ya, pembelajaran ini akan lebih bermakna lagi. Saya ingin melihat hasil yang lebih daripada yang sudah kita lakukan kemarin, ya, Bu, ya. Itu harapan saya. Berarti minggu depan ya, hari Rabu ya, tetap di kelas 9, materinya tetap di cerpen ya, karena itu belum selesai ya. Nah, baik Bu, semoga itu apa yang Ibu rencanakan bisa sesuai harapan ya. Nah, Ibu selalu semangat untuk mendidik anak-anak bangsa, yang mana anak-anak bangsa itu adalah calon pemimpin bangsa ini, dan kita sebagai guru semoga kita Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.